celakain. Anjir, ini udah kayak lagi ngumpulin Horcruxnya Voldemort deh. Mereka jalan ke arah jemuran belakang yang nyambung ke WC. Terus si Kak Eka ini nunjuk ke kantong kresek yang digantung di jemuran itu. Kita nggak pernah tahu isi kresek itu apa, karena kita ngerasa itu bukan barang pribadi kita. Jadi kita nggak mau sembarangan kepo sama barang orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, semua kejadian aneh ini mulai muncul karena barang-barang aneh itu. Kantong kresek itu akhirnya dibawa sama Pak Kiai. Habis itu Kak Eka pindah tempat lagi dan mulai nunjuk ke arah botol air. Iya, botol air yang sebelumnya dipakai sama Sipa yang buat nyiram halaman depan asrama setiap pagi dan malam sebelum tidur itu. Akhirnya ketiga barang itu dikumpulin dan dibakar bersamaan di depan asrama. Semua yang punya boneka-boneka bermata kelereng juga dikumpulin jadi satu di sana. Dicongkel matanya dan langsung dibakar karena takut jadi tempat bersarang makhluk-makhluk yang kabur dari tiga benda itu nantinya. Terus pas barang itu dibakar, teriakan Kak Eka makin keras dan menggelegar. Disusul sama teriakan Kak Irma dan santriwati lain yang juga kesurupan pada saat yang sama. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena Rukiah baru beres sekitar jam 3 pagi tuh. Malam itu kita semua nggak tenang, gelisah karena takut ada hal yang lebih buruk akan terjadi. Makanya kita semua selalu berjaga dan zikir dan Rukiah mandiri di kamar masing-masing. Menjelang subuh kita disuruh mandi, tapi di kondisi kayak gini nggak ada yang berani mandi sendirian. Jadi kita mandi barengan di WC, paling enggak di satu kamar mandi berdua lah. Apalagi setelah tahu kalau si lidi-lidi itu sebelumnya jadi tempat tinggal si makhluk-makhluk gaib itu kan. Kita masih takut lah. Gimana kalau ada teman yang ketinggalan coba? Baru deh setelah semua huru-hara itu kita akhirnya tahu kalau isi dari kantong kresek itu ternyata bangkai ayam. Aneh banget, padahal setiap kita jemur itu kresek selalu di situ. Tapi kenapa nggak ada bau bangkai ayam coba? Apa karena kecampur sama wangi cucian ya? Ya entahlah, yang jelas nggak lama setelah kejadian itu Dona dan Sipa pindah dari pondok. Setelah mereka pindah dari pondok, udah nggak pernah ada lagi deh tuh kejadian-kejadian aneh di pondok sampai gue lulus SMP. Dari pengalaman ini gue jadi sadar kalau ternyata di tempat agamis pondok pesantren aja masalah bisa jadi makin parah kalau diselesain pakai cara yang lain. Niatnya mungkin mau nolong, tapi kalau udah bawa-bawa barang aneh, ritual gak jelas dan kepercayaan di luar ajaran yang bener, yang ada malah kondisinya makin kacau. Hal mistis itu mungkin ada, tapi bukan berarti semuanya harus dilawan pakai cara mistis juga. Gue jadi belajar, kalau rasa takut bikin kita jadi gampang percaya sama apapun yang katanya bisa ngilangin gangguan, padahal belum tentu bener juga. Justru di saat kayak gitu, yang paling aman itu pegangan sama yang maha kuasa, doa, zikir, dan orang-orang yang